Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Fendi dari kelas C dengan NIM 13 12 1300 129. Menurut Pompe, di dalam aturan hukum tercantum beberapa perilaku atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau tindak pidana. Bila mana dilakukan akan diberikan pidana atau nestapa. Yaitu beberapa tindakan tersebut terdiri dari 4 perbuatan. Yang pertama adalah nyawa. Nyawa itu mengenai adalah pembunuhan, perampasan nyawa yang diatur dalam KUHP pasal 338. Yang kedua adalah tubuh yang mengait yang dikaitkan dengan pasal penganiayaan, yaitu di KUHP pasal 351. Yang ketiga adalah martabat. Martabat atau harga diri yang terdapat pada pasal 310 KUHP. Yang keempat adalah harta yang dikaitkan dalam kasus pencurian yang terdapat pada KUHP pasal 362. Yang pertama adalah sifat hukum pidana. Sifat hukum pidana karena ada kepentingan hukum yang dilindungi adalah umum atau publik untuk menciptakan rasa aman dan damai bagi siapa saja yang merugikan masyarakat atau publik atau umum, maka akan dihukum pidana. Yang kedua adalah kedudukan para pihak di mata hukum atau negara tidak sejajar. Ketidaksejajaran itu nampak pada individu berhadapan dengan negara. Negara di sini mewakili kepentingan umum atau publik. Seperti contohnya terdakwa atau terpidana berhadapan dengan penegak hukum, contohnya hakim atau jaksa. Yang ketiga adalah pihak yang mempertahankan kepentingan negara. Negara harus di atas pribadi, kelompok, atau organisasi, atau di atas segalanya. Maka kepentingan negara harus diutamakan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah perdata. Kepentingan hukum yang dilindungi adalah perseorangan atau privat. Kedudukan para pihak di mata hukum atau negara sejajar dan individual, perorangan atau badan hukum yang berada di hukum perdata. Pihak yang mempertahankan kepentingan adalah perseorangan. Terus selanjutnya adalah hukum pidana material atau sering disebut hukum pidana. Aturan hukum mengenai ketentuannya adalah yang pertama, perbuatan yang dinyatakan terlarang atau jelas-jelas sudah dilarang. Yang kedua adalah syarat undang-undang yang dikenai pidana, adanya undang-undang yang menyatakan itu tindak pidana. 3. Sanksi hukum berupa sanksi pidana atau sanksi tindakan, contohnya pidana pokok, mati, penjara, denda, dan tutupan. Hukum acara pidana atau formil. Aturan hukum mengenai tata cara penjatuhan sanksi bagi seseorang yang diduga telah melanggar hukum pidana material atau KUHP. KUHP adalah tata cara dalam proses penanganan perkara itu sendiri. Hukum pidana penitensier atau pelaksana pidana. Bagaimana suatu sanksi yang telah dijatuhkan harus dilaksanakan. Yang melaksanakan setelah dijatuhkan hukum oleh hakim yaitu adalah jaksa. Yang selanjutnya adalah fungsionalisasi hukum pidana, yaitu ultimum remedium. Hukum pidana adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara itu sendiri. Bila mana ada hukum yang selain hukum pidana dapat menyelesaikan perkara tersebut, maka lebih diprioritaskan atau lebih didahulukan hukum yang lain itu. Yang selanjutnya adalah
fungsi subsidiaritas atau kehati-hatian. Tidak boleh asal-asalan dalam hukum pidana. Hukum pidana itu harus dilakukan secara hati-hati. Salah satunya dengan adil dan prinsip kehati-hatian. Itu sangat melekat pada hukum pidana itu sendiri. Yang selanjutnya adalah stigma negatif atau pandangan masyarakat kepada mantan narapidana dinilai buruk atau pelaku kriminal. Masyarakat biasanya menilai atau mengecap suatu narapidana, mantan narapidana itu dengan hal-hal yang buruk. Jadi yang membuat narapidana itu serasa terkena diskriminasi atau dijauhi oleh masyarakat sekitarnya atau tetangga-tetangga sekitarnya. Tujuan hukum pidana. Tujuan umumnya melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan akibat pelanggaran yang dilakukan seseorang. Yang selanjutnya adalah dalam hukum pidana memiliki 3 aliran. Yang pertama adalah aliran klasik. Aliran klasik ini berfokus pada pembalasan atas perbuatan jahat seseorang demi melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah aliran modern. Aliran modern ini berfokus pada aspek kondisional dari pelaku agar hak calon terpidana ini terlindungi dari perlakuan sewenang-wenang penguasa. Yang ketiga adalah aliran neoklasik, gabungan antara aliran klasik dan modern dengan memperhatikan aspek perbuatan dan kondisi pelaku secara seimbang, melindungi kepentingan masyarakat dan individu. Dalam aliran neoklasik ini tercampur ada 2 teori, yaitu aliran individu, aliran modern dan aliran klasik. Jenis-jenis hukum pidana. Hukum pidana umum mengatur hal-hal yang bersifat secara umum atau berlaku bagi siapa saja tanpa terkecuali. Contohnya adalah KUHP, undang-undang, dan lain-lain. Hukum pidana khusus yaitu hukum yang membuat aturan-aturan hukum yang menyimpan hukum pidana umum berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Hukum pidana militer adalah hukum yang berlaku kepada anggota tentara atau yang dipersamakan atau setara dengan anggota tentara. Hukum fiskal adalah hukum yang membuat delik-delik berupa pelanggaran atau aturan-aturan pajak. Hukum ekonomi ini membuat aturan-aturan mengenai pelanggaran-pelanggaran ekonomi. Terus selanjutnya adalah hukum pidana yang dikodifikasi dan non-kodifikasi. Kodifikasi ini adalah yang dikitabkan. Contohnya yang dikitabkan adalah KUHP dan KUHPT. Yang tidak dikitabkan atau yang non-kodifikasi adalah undang-undang korupsi, undang-undang lalu lintas, undang-undang mengenai kesehatan, dan lain-lain. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum pidana umum tempat berlakunya adalah yang dibentuk undang-undang pusat dan berlaku untuk seluruh bangsa. Terus untuk hukum pidana lokal adalah yang dibentuk oleh pembentuk yang berlaku pada daerah yang bersangkutan atau daerah-daerah yang tertentu. Selanjutnya adalah hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis atau hukum biasaan. Hukum biasaan adalah hukum yang hidup dan berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional. Hukum pidana internasional contohnya adalah hukum traktat, dan hukum pidana nasional contohnya adalah KUHP, Kitab Undang-Undang